Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi fadlihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Puji lan syukur ngarasutip Allah Subhanahu wa taala. Sonten menika kita saged makempal mriki kangge nindakaken salat maghrib jamaatan lan saged rawuh majlisul ilmi. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paringi kita ketaatan, kesabaran, kesaenan-kesaenan, diparingi panjang umur, diparingi rezeki ingkang kathah, diparingi ati ingkang selalu istiqomah ngelampahi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Sonten menika kula badhe ngaturaken setunggal kitab judulipun niku Subulus Salam Syarhu Bulughil Maram. Terus niki panjenengan nek sering teng PKU Gombong niku nggih ada di flyer, ada di banner di depan Masjid Asy-Syifa itu kajian bulan Ramadan kemarin judulnya adalah Bulughul Maram. Nah niki kitab Bulughul Maram disyarah lagi gitu ya. Dicari penjelasannya gitu ya. Dicari asal usulnya apa sebenarnya cerita di balik hadis-hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Nah ini saya ambil syarah yang kedua. Beliau yang mensyarah atau yang memberi penjelasan daripada kitab Bulughul Maram adalah beliau Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Ismail As-San'ani. Ada satu kajian yang saya senang sekali menyampaikannya kepada masyarakat, dan ini sudah saya sampaikan kepada beberapa kelompok-kelompok pengajian begitu, sehingga mudah-mudahan bisa kita jadikan pedoman dan sebab kita tambah iman, tambah taat, tambah senang, tambah remen ngibadah ngarasudipun Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bab sholatit tatawwu'i. Babu sholatit tatawwu'. Banyak dari kita ini yang merasa gelisah ataupun merasa khawatir dengan datangnya kematian. Apa ada bapak-bapak sekalian yang tidak takut mati? Sing paling sepuh sinten nggih mriki nggih. Ternyata sekarang bukan yang paling tua sekarang. Ternyata banyak juga yang ternyata teman-teman saya, teman-teman yang masih muda-muda ternyata banyak juga yang meninggal dunia. Jadi ternyata bukan umur yang menjadi faktor kematian, tapi ternyata kersane Gusti Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pertanyaan saya, apakah ada di antara Bapak Ibu sekalian ini yang aku wani mati siki kayak gitu kira-kira? Betul, Pak? Pertanyaannya kenapa kita semua ini takut mati? Kenapa kira-kira, Pak? Belum banyak amal gitu ya. Selain itu apa lagi, Pak? Napa? Takut apa? Takut siksa, ya dua. Ada lagi Pak alasan kenapa takut mati kayak gitu? Siap mati sekarang ya. Iya. Daripada besok banyak dosa gitu ya. Nah, maka ini kajian kita kali ini menjadi motivasi kita menjadi orang-orang atau hamba-hamba Allah yang tidak takut dengan kematian. Kenapa demikian? Karena dalam bab sholat tatawwu di sini kita ini akan mendapatkan
pembelaan. Kita semuanya akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan janji daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak dari kita juga kadang-kadang merasa sedih dengan kehidupan yang kita alami, dengan kejadian-kejadian, dengan masalah-masalah yang dihadapi. Rasanya hati ini sumpek gitu ya. Pikiran kita mampet gitu ya, karena masalah yang bertubi-tubi tidak pernah selesai dan bahkan bertumpuk-tumpuk begitu. Ini menunjukkan bahwa ternyata kehidupan kita ada yang mengatur dan ada yang berkehendak. Nah, kepengin dewek ya seneng kabehan, lancar kabehan, sukses kabehan dan sebagainya. Tapi ternyata tidak begitu, berarti ada yang mengatur sing gawe urip, sing ngotak-atik nasibe piyambak manusia. Maka di sini ada seorang bernama Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Beliau ini adalah salah seorang sahabat yang juga merasa resah dengan kehidupannya. Apa keresahan beliau ini? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Sampai golongan sahabat saja tesih resah dengan masa depannya di akhirat nanti. Apalagi kita yang jauh jaraknya dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah memberi petunjuk kepada Rabi'ah bin Malik tadi itu, kalau kamu Rabi'ah, kalau kamu ingin kubela gitu ya, ingin kubela kamu untuk masuk ke dalam surga, gitu. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantulah saya untuk bisa membela kamu dengan memperbanyak sujud. Bikathratis sujud. Ngadah-ngadahaken sholat. Nah, niku. Ini dados modal. Nah, gitu ya. Dados modal kita bersama-sama bahwa janjine Kanjeng Nabi niku napa? Sinten kemawon. Nah niki. Wa fihi dalalatun ala kamalil imanil madhkur sammu himmatahu ila asrafil matalibi wa a'la maratibi wa azzafa nafsahu 'anid dunya wa syahwatiha wa dalalatun ala anna salata afdalul a'mali fi haqqin man kana mithlu. Jadi salat ini Bapak Ibu sekalian menjadi pembela kita bersama-sama, kita bisa masuk ke dalam surga pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita gini. Beruntunglah kita ini bisa sujud kados niku. Beruntunglah kita ini saged nglampahi salat. Lan beruntunglah kita ini seneng nglampahi salat. Krana janjine Kanjeng Nabi niku napa wau? Aku bakal bela kalian karena banyak-banyak bersujud. Maka pertanyaannya, sujud apa atau salat apa saja yang bisa membela kita semuanya nanti pada hari akhir? Nah, ini diceritakan ada riwayat Ibnu Umar ini jumlahnya 10 rakaat. Tapi nanti di riwayatnya Ummi Salamah jumlahnya 12 rakaat. Apa itu yang 10 rakaat? Ibnu Umar ini termasuk sahabat yang selalu dempe Kanjeng Nabi. Seluruh perilakunya Kanjeng Nabi ini diawasi betul dan ditiru betul oleh sahabat yang namanya Ibnu Umar. Maka dia dalam pengawasannya tadi itu dia bisa mengambil sebuah kesimpulan. Nah, gitu. Maka apa katanya? Hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin. Nah, gitu. Jadi ini yang jadi teladan kita bersama-sama, asyra raka'atin. Ada 10 rakaat salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Dan ini
dilaksanakan betul dan dijaga betul dan diistiqomahkan betul oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai katanya Ibnu Umar, hafiztu minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asyra rakaat. Apa itu yang 10 rakaat? Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah sholat maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Nah, tetapi pada 2 rakaat yang terakhir ini ada khilaf. Menurut muttafaqun alaih, ya, siapa berarti? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa fi riwayatin lahuma wa raka'ataini ba'dal jumu'ati fi baitihi. Tapi ada dalam riwayat yang keduanya juga bahwa 10 rakaat itu juga termasuk 2 rakaat setelah sholat Jumat. Nah, kalau Jumatan ini kan mingguan ya, bukan harian begitu. Nah, tapi kalau yang harian ini berapa? 10 rakaat jumlahnya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Muttafaqun alaih. Wali muslimin, nah tetapi ada khilaf sedikit. Nah itu ada perbedaan lafaz sedikit pada hadis riwayat Muslim. Kana idza tala'al fajru la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Jadi qabla subuh di sini maksudnya adalah salat fajar. Nah, kapan itu salat fajar? Idza tala'al fajru, nalikane meletek fajar sodik, utawane awal-awal kita masuk waktu subuh. Nah niku 2 rakaat sebelum sholat fajar atau 2 rakaat ketika sebelum sholat subuh. Nah ini dijagani betul oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya. Tapi nek dinten Jumat bar Jumatan niku mboten duhur, tapi ba'diyah 2 rakaat ba'diyah Jumat. Jadi tidak ba'diyah zuhur, bukan qobliyah zuhur lagi, hanya ba'diyah zuhur. Nah, setelah itu kenapa kok Rasulullah ini mencontohkan dirinya sendiri? Nah, berarti kalau dicontohkan sendiri oleh Rasulullah namanya sunnah muakkad. Jadi sesuatu yang sangat dianjurkan dalam hukum Islam. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena dalam penjelasan di sini bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuh. Karena kita ini semuanya pada hari akhirat nanti sing bakal pertama kali dihisab, ditakoni, diteliti Gusti Allah niku napa Pak? Sholat. Fa in kana atammaha, nalikane salate pun sempurna, katabat lahu tamatan, maka dia tercatat ketika lengkap sholatnya, maka tercatat baginya atas dirinya ini orang yang sudah sempurna, hamba yang sempurna. Wa in lam yakun atammaha, nah niki kaya dene kula kadang-kadang zaman biyen ana sing ketinggalan, wonten sing kurang, ana sing kepriwe ngoten niku nggih. Illam yakun atamma dereng sempurna salate. Kawit baligh rumiyin wonten sing ketinggal-tinggal ngoten niku. Niku kula biyen. Nah, mulane Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini menceritakan bahwa pada hari kiamat nanti semuanya akan diteliti salate. Wa idza atamma nalikanipun sempurna salate, maka sudah langsung saja. Tapi nalikane dereng sempurna, maka Gusti Allah perintah tengaring malaikat. Wa qala li malaikatihi, he para malaikatku, malaikat berarti banyak malaikat, bukan cuma satu.
Apa kata Allah kepada para malaikat tadi itu? Ungduru, hei para malaikatku, goleti osiro. Podo golet pada golet osiro. Hal tajiduna li abdi min tatawwu'in. Apakah kalian bisa menemukan atas hambaku ini yang belum sempurna sholatnya, disempurnakan, dia pernah melaksanakan sholat tatawwu, atawane sholat sing ngiring-ngiringi sholat fardu yang 10 tadi itu. Fatukmilu nabiha, ketika kamu menemukan sholat tatawwu yang dilaksanakan oleh hambaku ini tadi itu, maka ambil itu semuanya untuk nutupi sembahyang fardu sing kurang. Summa zakat kadzalika, summa tu'khadul a'mal ala hasbi dzalika. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, wa huwa dalilun lima qila min hikmati syar'iyatihi. Oleh karena itu saking pentingnya niki nggih, saking pentingnya sembahyang lan sing bakal ditakoni pertama kali kita sedaya teng aring akhirat nanjang nggih sing jenengane salat. Oleh karena itu jika sempurna salatnya maka baik semua amalnya. Nek kurang kepripun niku carane golek nglengkapi. Nah, nek kurang-kurang maka Gusti Allah perintah para malaikat, "Hei malaikatku, goleti apa pernah dia salat sunnah." Ini dia yang harus yang miring paling. Hadis ini yang mari kita jadikan pegangan pentingnya ngelampai salat sunnah sing ngiring-ngiringi salat fardu niku. Nah, dalam cerita yang lain, Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dzuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Diceritakan Aisyah niki garwanipun Kanjeng Nabi nek wau niku kan Ibnu Umar ya. Ibnu Umar cuma melihat saja begini. Tapi sing gesang bareng sareng kali Kanjeng Nabi niku sinten? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah cerita salat tatawwu sing boten pernah ditinggal oleh Kanjeng Nabi iku napa? Kana la yada'u arba'an qabla dzuhri. Kanjeng Nabi niku boten pernah ninggal sembahyang qobliyah zuhur sekawan rakaat wa rak'ataini qoblal ghadati, lan sembahyang rong rakaat saderenge salat subuh. Nah niki Aisyah sing hidup bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap harinya. Nah itu. Selanjutnya ini hampir sama ya ini ya. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyadda ta'ahudan minhu ala rak'atainil fajri. Ada salah satu salat sunnah sing dibela-belani Kanjeng Nabi. Misalnya ketinggal niku dikodoni. Nah, itu nggih. Sampai pada suatu cerita pada perang Badar Kanjeng Nabi niku kawanan boleh subuhan sampai sudah matahari terbit sampai panas mukanya baru terbangun karena panasnya terik matahari tadi itu. Terbangun. Maka sebelum sholat subuh beliau cepat-cepat dulu melaksanakan sholat fajar tadi itu. Makanya dikatakan sini lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyadda ta'ahudan. Sing paling dicekeli ya. Mboten nate ditinggal niku napa? Rak'atail fajri, 2 rakaat sebelum sholat fajar, sholat subuh niku. Nah, ini dia nih. Ini yang harus kita jadikan dasar untuk tidak takut mati Bapak Ibu sekalian. Nah, niki. Tapi syaratnya nopo? Syaratnya kudu purun, kudu seneng, kudu nopo? Jagani sembahyang sunnah. Nah, niku. Dikatakan di sini apa? An Ummi Habibah ummil mukminina qalat. Kanjeng Nabi niku nate ngendika sing dimirengaken oleh garwanipun sing asmane
Ummi Habibah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kula mireng Kanjeng Nabi, kata Ummi Habibah zaujatun Nabi, garwane Kanjeng Nabi. Man shalla santai asyrata rakaatan fi yaumihi wa lailatihi bunyalahu bihinna baitun fil jannati. Sinten kemawon ingkang salat 12 rakaat setiap harinya, di siang harinya dan di malam harinya, bunyalahu bihinna, maka dia akan dibangunkan karena apa tadi itu? Karena ngelampahi sembahyang 12 rakaat, baitun, dibangunkan sebuah rumah di surga karena dia ngelampahi sholat 12 rakaat. Loh, miki kok 10, sekarang kok 12? Nah, perawinya berbeda tadi itu. Sing pertama tadi kan siapa? Aisyah, nggih. Nah, salah, bukan Aisyah, tapi siapa? Ibnu Umar yang pertama, yang 10 tadi Ibnu Umar. Tetapi Ummi Habibah 12 katanya. Nah, terus dalam kitab ini dijelaskan, oh, Ibnu Umar niku menangi namung 10, tapi sing menangi saben dina kan sinten? Ummi Habibah zaujatun Nabi, garwanipun Kanjeng Nabi. Nggih, mesti sing lebih akeh, sing lebih main. Berarti 12 rakaat. Lan diterasakan teng mriki Kanjeng Nabi nate ngendika, sinten kemawon ingkang nglampahi 12 niki wau, bunyalahu bihinna, bakal ditamalakan umah tengaring jeroning swarga. Apa itu yang 12 rakaat? Nah, niki diterangkan teng mriki rawahu Tirmidzi. Apa itu yang 12 rakaat? Arba'an qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Setelah salat zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat sakwise maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, lan 2 rakaat ba'da salat isya. Wa raka'ataini qabla salatil fajri, lan 2 rakaat saking napa? Setelah salat sebelum salat subuh. Bedane napa niku Bapak? Bedane namung tengaring qobliyah salat zuhur. Nek Ibnu Umar tadi riwayate hanya 2 rakaat, tapi Ummi Habibah menceritakan Kanjeng Nabi niku salat sekawan rakaat. Nah niku. Bedane nek Ibnu Umar itu hanya melihat saja. Tapi kalau Ummi Habibah sampai mendengarkan bahwa keutamaane wong sing gelem ngelampahi nawafil nafilah niku wau bakal ditamelaken umah tengaring jeroning swarga. Nah, ini yang harus kita jadikan motivasi Bapak Ibu sekalian. Man hafadha ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nari. Walil khamsah. Nah, ini periwayatnya malah 5. Periwayatnya 5 orang. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, satu lagi Abu Dawud. 5 perawinya sepakat bahwa apa? Man hafadha ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha. Siapa yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, harramahullahu 'alan nari. Panjenengan kepengin dijamin Allah orang lebu ngaring jero neraka. Dijamin mboten mlebu neraka. Berarti teng pundi nggone kira-kira? Dijamin mboten mlebu neraka. Seneng napa mboten kira-kira? Walaupun tidak dijanjikan masuk surga gitu ya. Tapi orang kan cerita, "Loh, dilebetakan swarga." Iya. Tapi kan jadi kan mampir gisit, jadi kan nggih. Nah, ini ceritane kan dilebetakan swarga, tapi anak masa mampir gisit tengaring neraka. Jarene kan kata niku nggih. Nah, tapi teng mriki niki mboten janjine Kanjeng Nabi niku man hafadha ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nari. Berarti mboten mampir tengaring neraka
sip. Berarti langsung mlebu ngaring. Nah, kepengin mati mboten Pak, jangan Pak? Lagi tes takut mati apa tidak Pak? Bu? Dijamin mboten mlebet neraka. Tapi nopo? Bisa ngelampahi patang rekangat saderenge zuhur lan 4 rakaat setelah zuhur. Jadi sak sengsarane awak, sak sengsarane urip, sekathah-kathahe masalah lan serumit-rumite problematika hidup, tapi pun gadah jaminan mlebet ngarik boten dilebetaken nang neraka. Tasih optimis mboten kira-kira Pak, kira-kira. Masih senang apa tidak kita ini ngibadah mari Gusti Allah? Kalau saya senang mawon atau niku. Kenapa demikian? Lah wong seangel-angele urip kan cuma sebentar saja gitu. Tapi ketika kita tadi diharamkan Allah, haramahullahu, Allah ini mengharamkan atas diri kita tadi itu disumet, dislomot genine neraka. Kan senang banget niku berarti. Nah, berarti syukur kita ini harus senang kita ini saged ngelampahi sing jenengane salat. Berarti apa? Sak sibuk-sibuke kita niku, seribut-ribute kita niku, seruwet-ruwete urusan tengah dunia, nah niki, itu hanya sementara. Itu hanya sebentar saja. Ya sedina rong dina ya rampung. Serame-ramene warung ya paling sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Bar niku nggih mulai sepi maneh. Nggih mboten kira-kira. Seakeh-akeh apa gawean mesti ya ana wektune, ana ora kuate atau niku. Tapi apakah itu bisa menjamin kita masuk diharamkan Allah atas neraka? Nggih mboten mesti. Oleh karena itu mari kita ini seneng ngelampahi nafilah, nawafil sing bakal menjamin kita, ngayem-ayem kita, jagani ati kita niki mboten disiksa Gusti Allah. Nah, lah nek ora disiksa berarti kepripun? Nang ngaring kuburane ya kepenak, nang ngaring urip nginjang teng ngaring akhirat nggih pada kepenak sedaya. Nah, rasane kados niku. Rasane urip niku dadi apa? Dadi ringan-ringan mawon. Lah, urip sedela bae. Tapi sing penting gadah jaminan boten disiksa Gusti Allah. Kan sing diwedeni mati kan apa? Wau niku sing diwedeni. Kan disiksa kan niku nggih. Nah, lah kita niki dijamin ora bakal disiksa panjenengan. Nah, niku nggih. Niki sanes kula sing ngendika sanes kula. Haramahullahu 'alan nari. Kanjeng Nabi pun cerita, pun janji boten bakal disiksa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yayuh kados niku nggih, luangkan waktu nalikane zuhur niku napa? Nalikane zuhur napa? Ditambahi salat-salat sunnah nafilah arba'an, 4 rekangat saderenge zuhur lan 4 rekangat sause salat zuhur kados niku. Kenging napa? Nggo ngarep-arep dibela, nggo ngarep-arep dijamin saking siksane neraka dijamin gitu. Nah niku. Saterasipun wonten malih Kanjeng Nabi niki diriwayataken saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnu Huzaimah wa sahahahu. Jadi ada sholat sunnah yang ngiring-ngiringi sholat ngasar, namanya qobliyah asar. Rahimallahu mro'an sholla arba'an qabla al-asr. Jadi kita ini mesti sing diarep-arep teng dunia niki napa senantiasa dikasihi, disayangi Gusti Allah.
Sing jenengane masalah mesti wonten, saben-saben tiyang niku wonten masalah dewek-dewek. Tetapi di balik masalah serumit-rumitnya masalah kehidupan kita masih ada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Niki ceritane Nabi Musa alaihi salam. Sing jenenge Bani Israel niku diceritakan dalam surat As-Saffat niku kaum sing paling tidak bisa wis pokoke wong sing apa jenenge kaum sing usil saja begitu. Nalikane berjalan Nabi Musa di depan, apa kata Bani Israel? Kami ini Musa itu sok-sok saya, jalan saja di depan. Nah, itu dikritik gitu ya. Jalan di depan salah. Wah, sombong Musa itu. Mentang-mentang Nabi kok jalan di depan terus. Pindah tengaring buri sitane. Ada yang bilang begini lagi, Musa ini menganggap kita seperti apa? Wedus, kayak kambing. Masa dia di belakang tapi di depan? Kan berarti kayak ngiri-ngiri wedus. Kiri, kanan gitu kan. Nah, itu. Kita ini kayak kambing kata Musa. Wah, kata Bani Israel. Musa bingung mani. Nang endi, nang arep salah, buri salah, nang tengah. Wah, nang tengah. Nang tengah. Yes. Ternyata apa kata Bani Israel? Musa ini di tengah kita ini. Gimana jadi pemimpin kok di tengah? Harusnya di depan. Wah, salah maning gitu ya. Jadi serba salah Musa ini di hadapan Bani Israel. Gitu. Akhirnya jadi masalah saja itu adanya. Nabi saja banyak masalahnya, apalagi kita. Salah bayar rasanya. Suatu hari Nabi Musa ini dibilang oleh Bani Israel, Musa gue awaknya elek. Kenapa dia berbaju panjang terus gitu ya? Tangannya selalu panjang, bajunya jubahnya selalu panjang. Mesti korengan awake. Wah, ini ceritanya Nabi Musa tentang surat As-Saffat. Akhirnya suatu hari Nabi Musa itu mandi. Bajunya diletakkan di atas batu. Setelah akan berpakaian, dalam surat As-Saffat itu diceritakan ketika akan mau berpakaian, watune niku melampah, Pak. Mau diambil jalan batunya. Akhirnya dikejar, Nabi Musa itu ngejar-ngejar batu karena mau mengambil pakaian atas, bagian atasnya gitu ya. Sampai akhirnya mengelilingi kota. Wah, orang pada ketawa. Kenapa Musa ngejar-ngejar batu? Wah, gitu kan. Ternyata Allah berkehendak apa? Bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa badannya Nabi Musa itu awaknya bersih, putih, apik, bukan dan korenge. Wah, niku. Ini membuktikan bahwa Musa itu bagus, tidak seperti siapa? Tidak seperti prasangkanya orang-orang Bani Israel tadi itu. Musa iki kelamin dawabae mesti koreng awaknya. Wah, niku. Tapi Allah menunjukkan hal yang berbeda. Watune melaku di panggenane Nabi, kelambine Nabi Musa, sehingga dia berkeliling kota tadi itu ngejar-ngejar batu. Terjawab pertanyaan. Jadi masalah itu mesti dihadapi oleh dari setiap manusia. Tinggal apakah masalah itu mengandung kasih sayangnya Allah atau menjadi azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahu kan kata niku ya. Masalah yang kita hadapi itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita atau bentuk azabnya Allah kepada kita. Nah, sing kepengin niki sedaya uripe, sedaya gesange, sedaya masalah niku dados rahmate Gusti Allah, dados kesayang, dados sebab sayange Gusti Allah. Mongko Kanjeng Nabi ngendika kados niku, rahimallahu imra'an shalla arba'an qoblal asr. Patang rekangat saderenge salat asar. Nah, rahimallahu, Kanjeng Nabi pun ngendika, pun jamin Gusti Allah bakal paring kasih sayang. Pasti Allah bakal paring rahmat, maka sebesar-besar apapun masalah yang kita hadapi tadi itu mesti onten rahmate, onten kasih sayange, onten apa jenengane ya? Onten keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu. Nah,
Jadi rasanya ringan Bapak Ibu sekalian, rasanya enteng Bapak Ibu sekalian menghadapi apa? Pelak-peliknya kehidupan kita tadi itu, ketika kita hadapi dengan banyak-banyak ngelampai ngatah-ngatahaken lampai salat sunnah sing ngiring-ngiringi salat fardu niku wow. Monggo apa namanya ya, tambah semangat. Nah kata niku nggih, tambah semangat, jangan rasanya lah kebeh lah qobliyah ba'diyah ribut akan. Nah itu banyak urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah gitu. Banyak apa namanya, banyak hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, urusannya pirang-pirang. Nah itu. Tapi disinilah letaknya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jam 43 kurang 7 menit. Biombel kita. Nah, dari situ semua Bapak Ibu sekalian, ini banyak cara ya, banyak cerita, sehingga bagi saya gitu ya, pun nglampahi kados niku, pun kula lampahi kados niku nggih. Rasane ayem-ayem mawon niku. Akeh masalah ya ayem-ayem bae kados niku nggih. Akeh kesulitan ya rasane ayem-ayem mawon. Oh, krana napa? Krana kita pun dijamin Gusti Allah. Kula lan panjenengan pun dijamin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesulitan apapun yang sedang atau yang bakal ataupun yang sudah kita hadapi ini, ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun yang terjadi. Selanjutnya adalah tentang masih sholat sunnah ya, sholat sunnah tadi itu panjenengan pun biasa ngelampai. Cuma ini hanya sebagai motivasi penguat bahwa yang kita lakukan semua itu adalah memiliki keutamaan yang patut kita banggakan bersama-sama. Memiliki keutamaan yang menjadi jaminan atas kita dan siapa saja yang purun nglampahi. Nah niku sing purun nglampahi. Sebentar. Ada satu lagi penelitian saya Bapak Ibu sekalian, ini kan pun terangkan ya, bahwa dua orang yang berdagang itu berada pada pilihan. Dia akan menjadi orang yang diberkahi atau orang yang dicerabut keberkahannya. Nah, kula niki neliti Pak Ibu sekalian. Apa sih sebenarnya yang menjadi faktor kecerdasan manusia itu? Saya lihat ada yang mengatakan bahwa yang menjadi faktor kecerdasan adalah makanannya, vitaminnya bagus. Nah, waktu itu Camat Adi Mulyo itu cerita kepada saya, Mas, nek tuwe anak niku vitaminnya kudu full, proteinnya kudu sing apik-apik. Nah, men ngasuk nek wis gede, cerdas. Nah, itu. Tapi setelah itu Pak Camat cerita lagi, tapi aku mandan nyesel Mas. Wah itu. Kok menyesal Pak Camat? Jadi panjenengan saged numbasaken vitamin. Iya, kakean vitamin lagi cilik, ternyata ketika sudah dewasa dia banyak protes kepada saya. Wah, niku. Banyak protes kepada saya. Jadi kelakuan orang tuanya itu salah kabeh. Nah, ini loh Pak yang benar begitu ya. Jadi banyak berdebatnya dengan siapa? Dengan orang tuanya. Aku kayaknya salah biar kakean protein, kakean vitamin gitu. Ya sudah, itu cerita satu. Cerita yang kedua dari saudara begitu. Pokoknya lagi cilik, ndok aja nganti kelalen. Iwak-iwakan kudu sering. Wah, ini kayak anak-anakku ge. Kabehan pinter-pinter kabeh, akeh sing pada ulih beasiswa, bisa ke luar negeri dan prestasi semuanya. Wah, gitu. Nggih, ya bagus.
Tapi ternyata gitu ya, dalam kesehariannya begitu, kalau dulure ya mandan orang wawuh, karo panong bae ya mandan orang edek, nek teka ya nek konten silaturahim ya jarang pada teka. Lah bae kowe wis atuh mae ora gumun, nah itu ya. Kira begitu. Jadi makanan itu saya mulai terbantahkan. Jadi ternyata kecerdasan manusia bukan dari apa? Makanan. Karena ternyata cerdas otaknya tapi hatinya kurang cerdas. Saya diskusi lagi dengan kepala sekolah. Betul gak kepala sekolah? Apakah kecerdasan orang itu berdasarkan dari makanannya? Boten. Saking gen wong tuane. Wah, gitu ceritanya. Apa buktinya, Pak? Iya, di UGM itu kemarin pada waktu zaman SBY ada namanya program bidik misi. Nah, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang datang dari keluarga miskin, bisa jadi dokter, bisa jadi sarjana-sarjana bagus. Jadi karena wong tuane janjane pinter, tapi karena nasibnya sehingga anak tadi itu tidak bisa sekolah dengan baik. Tapi karena ada bidik misi, dia bisa berprestasi. Oh, kados niku, Pak. Iya, kados niku. Tapi bagaimana dengan murid-murid kita itu? Mereka juga anak-anak miskin juga itu. Dari keluarga-keluarga bagus-bagus juga. Tapi kenapa kok bodoh-bodoh, Pak? Ora taat-taat, Pak, begitu. Nah, terus saya dapat cerita lagi dari teman begini. Ada salah satu teman dulu di pondok, istrinya gitu ya, yang cerita ke saya. Sekarang dia dosen di UIN, Profesor Ki Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, UIN Saizu Purwokerto. Apa katanya begini? Saya punya anak sekarang sedang tahfidz di Pondok Al-Muqaddasah Ponorogo. Dalam perjalanan anak saya ini kalau satu juz itu 2 bulan mesti khatam. Mesti mungkin hafalannya ini. Tapi dalam perjalanan ke juz 17 gitu ya. Dalam perjalanan ke juz 17 4 bulan itu orang rampung-rampung. Saya tanya terus komunikasi dengan ustadznya, kenapa ustadz itu? Kenapa anak saya kok nggak apal-apal ini juz ke-17? Sudah 4 bulan tapi nggak mungkin. Anak apa sih kelalen atas niku? Ya nggak tahu Bu ya. Aneh saja ini, kali ini dia nggak apal-apal. Beberapa lama dia renungi, kenapa ya anak saya orang apal-apal kados niku. Ternyata tiba pada dia kesimpulan bahwa ternyata pada bulan-bulan itu, pada waktu-waktu itu dia menghafal ke juz 17 tadi itu, rizki yang didapatkan tadi itu ada yang subhan, gitu. Ada yang boten genah halal utawane haram. Ada rizki sing boten genah halal atau haram. Dadi kiriman, dadi paket, dadi wesel, dadi klambi, dadi sepatu, dadi. Oh iya. Terus saya lihat lagi anak-anak di SD itu. Kenapa anak orang baik, anak orang kaya, anak orang baik, tapi kok bodoh-bodoh? Dibulang ora bisa-bisa, dinasehati ya angel, diomongi ya baweli. Ternyata dilihat lagi, oh iya, ibune kulit dagang mantan tipu. Oh iya, bapake seneng umbe. Oh iya, bapake nek lagi kerja mantan tipu. Maka kita kembali lagi kepada tukang becak yang anaknya menjadi mahasiswa paling berprestasi di UGM tadi itu. Berarti anak yang pintar, anak yang cerdas, anak sing manut, anak sing berprestasi, anak sing hebat, anak sing rajin sholat, taat ibadah, birrul walidain, solihin dan solihat, niku boten saking panganane, boten saking gene, tapi saking rizki orang tuanya yang masuk ke dalam diri mereka. Nek apik halal panganane bocah yang manut, nek halal panganane bocah soleh, leng pasti pinter bocah. Nah, itu hasil riset saya dan itu saya buktikan. Lihat
dari berbagai macam segi ternyata benar rizkine orang tua yang halal menjadikan anak-anak yang baik. Kados niku mawon ingkang saya utaraken, nyuwun wonten sedaya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.